akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardala Denia Sregar. Saya Aisyah Natasha. Di sini saya bertemu dengan pedagang UMKM dengan Bapak Doni, Doni. Bapak Doni berasal dari mana, Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak, kita mau nanya-nanya sedikit nih ya, Pak. Boleh kan, Pak? Sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini? 10 tahun. 10 tahun. Menurut Bapak, penting nggak pembukuan dalam jualan yang Bapak kerjakan saat ini? Kalau usaha kayak gini nggak terlalu dipentingkan pembukuan. Oh, nggak penting ya, betul. Terus, strategi jualan Bapak ini bisa bertahan sampai sekarang itu pakai strategi nggak, Pak? Nggak. Nggak pakai ya. Oh. Bagaimana keadaan bisnis dagangan Bapak di masa pandemi COVID-19 dan PPKM kemarin? Agak menurun. Menurun ya. Lalu strategi apa yang Bapak usahakan demi bertahan dari pandemi ini? Strateginya sabar. Sabar ya, Pak. Mengapa Bapak membuka usaha ini di depan sekolah ini? Ya, Ya karena banyak anak sekolah mungkin banyak ya. orang lewat. Iya, iya. Betul, ramai ya, Pak. Ya, Apakah Bapak pernah mengalami pengusiran oleh Satpol PP? pernah Itu di mana saja Pak biasanya? di kota Binjainya. Oh, di kotanya gitu. Ya. Kalau di sini jarang ya Pak? Di sini aman-aman aja sama pemerintah. Apa yang membuat Bapak selalu optimis? Optimis. Bapak usaha ini untuk siapa? Atau untuk Untuk- Bapak menikah? Zaman nikah Anak berapa Pak kalau gitu? 1 Pukul berapa Bapak memulai berdagang dan sampai jam berapa? jam setengah 7 sampai jam 6. Kalau ada anak sekolah pagi. Bagaimana cara Bapak untuk menarik calon pembeli? Biasa aja kalau nggak ada Apa harapan ke depan Bapak? harapan mau buka usaha di kampung kalau ada modalnya. Amin. Mudah-mudahan Semoga Bapak keinginan Bapak cepat terkabul ya Pak. biasanya harga molen ini berapa sih, Pak? Paling Kalau sedikit kalau di sini 1.600. 1.600. Ya, Baiklah, Pak. bahan-bahan udah naik semua. Jadi nggak bisa banyak-banyak ya, Ya. Pak. Pak, sekian ya. Makasih sudah membantu ya, Pak. Ya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Semoga laris. Amin. Selamat siang, Mbak. Permisi, boleh saya minta waktunya sebentar? Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan ingin mewawancarai Abang, boleh? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Pak? Pendi, Umurnya? umurnya 28 tahun. 28 tahun. Nah, gimana nih menurut Abang? Penting nggak pembukuan dalam bisnis ini? Kalau saya pribadi sendiri nggak ada pakai pembukuan. Nggak ada pakai pembukuan ya? Iya, nggak ada. Terus strategi jualannya ini gimana? Biar bisa bertahan sampai sekarang? Ya nongkrong aja di sekolah ataupun keliling. Berarti sering keliling gitu ya? Iya. Terus kayak mana sih keadaan bisnis atau jualan abang ini selama masa pandemi ini? Masa pandemi ini agak anjlok lah, karena ini ada anak sekolah ya agak lumayan alhamdulillah. Oh, berarti selama pandemi pendapatan semakin berkurang lah ya? Iya. Apakah abang ada kerjaan sampingan selain berjualan ini? Tidak ada. Ini aja. Memang real jualan ini aja Iya. ya? Kira-kira udah berapa lama abang jualan es jelly ini? Dari lajang lah, 6 tahun ada juga lah. Oh, dari Lajang. Jadi sekarang udah menikah? Udah ada punya anak 1. Berapa pendapatan per harinya biasanya tuh? Kalau ini masa Kira-kira. pandemi apa? Selama masa pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu omset 800. Selama pandemi ini kadang dapat 2,5, kadang 300. Oh, turun drastis, Mm-mm. drastis ya bang ya. Iya. Mm-mm. Terus kayak mana awalnya abang bisa pilih usaha ini tuh? Ini dari usaha keluarga juga. Oh, memang dari usaha keluarga dia ya. Mm-mm. Pengalaman apa yang pernah abang alami selama berjualan ini? Pengalaman pahit gitu? Ya,
Ya nak usir sama PP. Oh, udah pernah kena usir juga? Aku pernah juga diambil ininya. Karena nggak boleh dijual di kota tuh kan. Itu selama pandemi ini ya bang ya? Enggak. Atau memang Pas ada anak sekolah pas belum pada pandemi itulah. terus biasanya kalau dagang kayak gini tuh biasanya dibantu atau sendiri-sendiri gitu? Atau abang sendiri aja? Yang istri yang bantu yang masak. Dari rumah gitu? Dari rumah. Berarti abang jualannya sendirian? Mm-mm. Ini yang terakhir ya bang ya. Biasanya mulai jualan tuh dari jam berapa? Dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Dari 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Sisa atau habis? Kadang barter kali kalau habis tuh kadang nggak tentu juga. Ada jam 4, jam 3. Paling barter kali jam 6 lah. Oke. Makasih ya Pak informasinya. Iya. Kalau sama-sama. misalnya kita ada salah kata, mohon maaf ya. Iya, Makasih iya, sekali iya. lagi, maaf Iya, mengganggu sama-sama. waktu. Baik Pak, saya akan mulai wawancaranya. Yang pertama, apa motivasi awal Bapak menjual air tebu ini? Agar dapat uang lah. Agar mendapatkan uang. Iya, agar mendapatkan duit, uang. Kan banyak tuh kan Pak yang harus banyak apa untuk dijual. Kenapa Bapak lebih memilih air tebu dibanding yang lain? Karena kalau jual yang lain saya belum tahu triknya atau belum tahu caranya atau bakso saya belum tahu caranya. Makanya saya menjual es tebu. Jadi kan Pak, Bapak kan jualnya di tempatnya seperti ini ya Pak. Kan pasti otomatis banyak dong Pak yang dijual-jual juga. Oh banyak. Banyak kan Pak. Pastinya yang bisa dibilang itu pesaing lah bagi penjual. Itu bagaimana tanggapan Bapak awal pertama jualan? Wah ternyata banyak di sini yang jualan. Kira-kira laku nggak ya? Karena banyak otomatis banyak pesaing gitu. Ya, Gimana Pak? tanggapan saya pertama saya kemarin saya sih ragu juga apa bisa saya bersaing nggak saya sama mereka ini. Tapi ternyata saya jalani bisa bersaing saya sama mereka. Biasanya Bapak jualannya tuh di sini apa pindah-pindah? Saya jualan di sini nggak pindah-pindah sudah 10 tahun saya jualan. 10 tahun Bapak jualan di sini, tapi Bapak nggak pindah-pindah dong ya? Apakah keluarga Bapak itu mendukung nggak menjual air tebu ini? Dari keluarga saya mendukung saya berjualan itu. Nggak ada kocek-kocek tentang nggak usah lah jual air tebu, kenapa nggak jualan yang lain aja gitu? Pertama sih istri saya sih menyarankan jualan lain, tapi kan saya belum ada kiat kepandaian untuk jualan yang lain, jadi saya jualan itu saja. Bagaimana cara Bapak mengoptimalkan penjualan? Bagaimana cara Bapak mengoptimalkan penjualan ini? Ya saya jalankan saja. Seperti rutin berjualan aja sih. Berjualan mereka biasa itu saya begitu juga. Berapa omset yang selama ini Bapak dapat? Selama saya berjualan di sini Lebih spesifiknya kayak 1 bulan aja Pak. 1 bulannya kira-kira berapa benar? 1 bulanan saya bisa menghasilkan 3 juta atau 3,5 juta. 3 juta atau 3,5 juta per bulan? Apakah ada pengalaman pahitnya Bapak jualan? Pengalaman pahit saya waktu berjualan es ini sewaktu cuaca kurang bagus ataupun cuaca lagi mendung. Kan Bapak jualannya di sini nih, yang Bapak di Lebih Jajan ini. Pernah nggak Bapak ngalamin pengusiran Satpol PP gitu? Dari pertama saya jualan sampai saat ini belum ada pengusiran. Belum ada pengusiran. Berarti masih aman-aman aja ya kan Pak? Saya mau nanya Pak, di masa pandemi kayak seperti ini, untuk pendapatan sebelum pandemi berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh Mas. Sebelum pandemi saya bisa menghasilkan lah hampir 4,5 juta per bulan. Ini selama pandemi saya sangat berkurang sekali. Kurang. Jadi 3 juta, 3,5 juta kadang-kadang 4 jutaan.
kerjasamanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sina Putri. Di sini ada Bapak dengan Bapak apa di sini? Fikri. Dengan Bapak Fikri dengan usaha bakso sepol. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Alasan Bapak membuka usaha ini pertamanya apa? Pertama jenis sudah bekerja lama, jadi sekarang saya ingin usaha sendiri. Dulu bekerja kan, sekarang saya pensiun dini gitu, bukan pensiun ya, tapi pensiun dini. Belum waktunya saya minta pensiun dari perusahaan. Saya ingin usaha sendiri. Udah berapa lama Pak melakukan usaha ini? Dari 2014 sampai sekarang. Dari 2014 sampai sekarang ya. Biasanya Bapak berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 6 sore. Untuk harga sendiri Pak, kisaran berapa? Sekarang ada Rp1.000 aja per piece ya, bukan porsi ya, per piece. Rp1.000. Saya mau bertanya Pak, apakah keluarga Bapak mendukung keputusan Bapak dalam usaha ini? Akan dukung. Apa rumah Bapak dekat dari usaha Bapak ini? Habis itu, bagaimana menurut Bapak, penting nggak pembukuan dalam bisnis lagi? Ada pembukuan? Tetap ada, pembukuan tetap ada di rumah ya. Itu manajemennya istri saya. Oh, berarti istri Bapak ya dalam pembukuan. Bagaimana strategi jualan Bapak hingga mencapai? Ya, strategi Bapak Pertama, sampai sekarang. kalau strategi itu adalah pertama adalah menjaga kualitas, kedua adalah pelayanan. Itu yang strategi. Bagaimana keadaan Bapak, keadaan bisnis Bapak dagang ini saat COVID ini? Menjaga strateginya biar agar tetap bertahan gitu. Ya, pertama dengan kondisi COVID ini otomatis semua perusahaan apapun ada dampaknya ya, termasuk kita yang kecil-kecil gini. Itu udah kita maklumin, tapi kita berusaha ya mampu kita tetap kita pertahankan tadi ada kualitas produk kita dan pelayanan kita itu aja. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sekian wawancara kami. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Malia, mahasiswa pembangunan Pancabudi Prodi Manajemen Fakultas Kesehatan. 2 tahun ada di sini. Itu udah berapa lama jualan ini? Jalan tahun 6 tahun. Kut. Aku biasanya berkeliling atau di sini aja tetap di sini. Terus bagaimana menurut Ibu, apakah penting pembukuan itu dalam jualan? Pembukuan. Ya kalau hanya sekedar jual-jual kayak gini sih nggak perlu pakai pembukuan ya kan. Karena sih penting juga. Tapi kalau kami nggak ada lah cuma dalam begini aja. Terus bagaimana strategi hingga bisa bertahan sampai sekarang ini jualannya gitu, strategi dalam strategi ya. Pokoknya strateginya ya gimana ya, syukur aja lah. Mana aja dari rumah. Kan ini lagi masa pandemi kan. Bagaimana keadaan dagangan Ibu di masa pandemi sekarang ini? Apa strategi Ibu di dalam saat masa pandemi ini? Saat pandemi ini jualannya gratis sekali lah kan, seperti biasanya kan turun kali. Iya, dijalanin aja lah. Terus apakah ada pengalaman pahit yang Ibu alami ketika berjualan? Oh ya, namanya ini pertanyaan terakhir, apakah Ibu pernah mengalami pengusir oleh Satpol PP karena berjualan? Pernah, kalau ada ini sering. Ya udah Bu, segitu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
kami dari mahasiswa Pancabudi mau bertanya nih tentang usaha atau penjualan Ibu. Mulai kapan Ibu menjalankan usaha ini? Dari kapan? Dari bulan 7 2008. Bulan 7 2008. Wih, lama juga ya. Kenapa Ibu memilih berdagang sebuah daripada jus buah atau daripada yang lain-lain gitu? Dulunya ibu jualan rokok, tapi karena ada nggak kena kendala apa gitu, jadi ibu beralih jualan ini. Pertama-tama dilihat dari majalah kerjaan. Karena di sini ibu lihat belum ada dulu jualan sop buah, es krim puding, maka ibu jualan itu. Bu, kalau gitu adakah pihak yang awalnya menentang terkait Ibu berjualan di sini gitu? Karena ibu jualan kaki lima, otomatis satu PP. Iya, satu PP ya Bu. Jadi kan kalau salah Ibu lah dari digusur Satpol PP itu Ibu gimana tanggapannya? Ya memang karena mereka menjalankan tugas, ya kita sebagai apa ini? Ya ibunya kemana? Apa Ya. bareng ke kantor? Apa disita gitu? Atau disuruh? Nggak pernah disita, karena kalau orang itu datang, ibu langsung kemat-kemat. Langsung Mas ya? Oh, Kadang pun ada pemberitahuan dari Kepling. oh ya sebelum dia datang ya ada kayak gitu. Nah, Ibu ini kan jual sop buah. Kalau masyarakat ingin membeli, yang paling laku di antara menu di sini apa? Yang Es paling krim puding. es krim puding. Ya. Berarti di sini tinggal kalau Ibu jualan terkenal dengan es krim puding ya? Ya, Dari semua ini apa aja sih Bu yang Ibu di bagian jus yang paling laku Bu? kalau yang jus, Nah, kalau itu kebanyakan poka. Poka ya, kan ya Bu. Kayak gini ya Bu ya? Iya. Tapi masuk dari itu. Yang ketiga tuh, bagaimana itu? Satu. Jadi Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah penting pembukuan dalam bisnis atau penjualan Ibu ini? Penting, karena kalau nggak ada pembukuan, kita nggak tahu modal sama keuntungan kita. Oh, nggak tahu modal keuntungannya ya Bu? Iya betul. Jadi perlu ada pembukuan. Terus bagaimana strategi jualan atau bisnis Ibu hingga bertahan sampai sekarang? Terutama mutu lah, dengan rasa yang diutamakan. Rasa ya? Dan kebersihan. Kualitas buah gitu-gitu ya Bu ya? Buah yang segar ya Bu? Iya. Iya betul. Jadi Bu, kemudian bagaimana keadaan bisnis atau dagangan Ibu ini di masa pandemi COVID-19 ini dan yang kemarin, PPKM kemarin itu strategi apa itu yang Ibu lancarkan ya untuk bertahan dari pandemi ini, apa itu? Jauh kali, sangat merasa jauh kali lah. Tapi ibu berusaha dengan rasa ibu, nggak ibu apa kan? Itulah makanya bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sesudah PPKM mulailah naik. Iya. Berarti memang pas masa pandemi ini agak berkurang penjualannya Bu ya? Jauh kali berkurang. Jauh ya Bu, memang semua gitu ya? Iya. Lagi pas PPKM. Pas PPKM itu kami nggak boleh di depan. Awalnya kan ibu di depan. Oh, Jaga suruh ke belakang. Jadi kan yang para pelanggan itu kan nengoknya dari jalan, jadi kan nggak nampak ya kan. Jadi itulah. Oh ya pertama di sini Bu ya? Pikir orang kan ibu nggak jualan. Karena di belakang. Dulu rame ya, iya betul. Jadi sudah di belakang. Tapi sekarang alhamdulillah ada berapa bulan ini mereka ada tahu lah. Iya. Oke. Betul. Berarti kan Bu, Ibu lah. Ibu asli daerah mana nih tinggal? Saya bukan baru. Bukan baru. Di sini baru. Ikut suami lah ke sini. Suami. Di mana tinggal Ibu? Gang Tani. Di mana? Gang Tani. Di belakang ini. Oh. Nggak jauh lah. Jadi kalaupun ada penggusuran atau penertiban cepat ya. Bisa kemas Ibu. Oh iya. Udah kami sekian gitu aja lah karena ada lagi yang mau kami tanya di tempat lain gitu ya Bu. Jadi kami ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu.